kita mulai aja teman-teman. Selamat datang di Shalom semuanya, selamat datang di Estaf VMKT, di Estaf yang terakhir di pertengahan semester ini, tanggal 26 Maret, dengan tema kepasrahan total kepada Tuhan, yang ayatnya diambil dari Yakobus 2, ayat 14 sampai 26. Oke, boleh next? Untuk memulai ibadah kita ambil posisi dan sikap kita yang baik dan yang benar untuk menghadap Tuhan. Untuk itu, kita saat teduh sejenak. Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran kami di dalam janji dan kasih setia-Mu Tuhan. Untuk selamanya kami berserah di dalam kekuatan. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ini yang kami rasakan di hidup kami. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan Tuhan, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku.
Kita lanjutkan ibadah kita teman-teman. Untuk itu kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Kau telah menyertai kami di hari ini. Kau bangunkan kami dengan sukacita dan berkat yang luar biasa daripada-Mu Tuhan, hingga tadi kami sudah menjalankan berbagai aktivitas kami, berbagai kegiatan kuliah kami. Kau berkati hingga kami dapat berada di tempat kami masing-masing, kami dapat berkumpul bersama-sama melalui Zoom meeting ini Tuhan. Sungguh berkat yang sangat-sangat luar biasa Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan segala fasilitas kepada kami, baik itu Engkau memberkati aplikasi yang kami gunakan, Engkau memberikan internet yang baik sehingga kami dapat berkumpul di Zoom meeting ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Datangkanlah Roh Kudus-Mu kepada hati kami masing-masing. Kiranya Engkau berkati kami semua dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh pelayan yang melayani hari ini. Engkau berkati. Kami juga berdoa bagi Kak Kris untuk yang nantinya akan membawakan ibadah, akan membawakan firman Tuhan, dan Engkau kiranya berikan kepada dia hikmat yang daripada-Mu, sehingga apa yang dia katakan, apa yang diucapkan dari mulutnya Tuhan dapat menjadi berkat bagi dirinya dan bagi kami semua. Dan biarlah firman-Mu itu dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan, karena kami siap dengan kedatangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terimalah doa ini Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita tahu kuasa Tuhan sangat besar sekali dalam kehidupan kita. Kita dapat berdiri dengan iman kita yang percaya kepadanya, dan Tuhan berdiri sebagai perisai dalam kehidupan kita. Untuk itu teman-teman, kita mau bersorak untuk merayakan besarnya kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Kita angkat lagu pujian, Ku Diberi Kuasa. Oh
Kita sudah mengetahui bahwa kuasa Tuhan sangat besar dalam kehidupan kita, dan selain kuasa Tuhan, Tuhan juga berdaulat dan berhak atas hidup dan kehidupan kita, dan kita harus tahu bagaimana untuk dapat menjadi manusia yang sesuai dan seturut dengan firman-Nya. Sebelum kita dengar-dengaran dengan firman Tuhan, kita angkat satu pujian, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Sebab itu kami katakan malam ini Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh.
Untuk firman Tuhan kami persilakan kepada Kak Kris. Ya, oke. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Saya mengajak setiap kita untuk berdoa sekali lagi ya sebelum kita sama-sama belajar mendengarkan firman Tuhan ya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur kepada Tuhan sore hari ini kami sekumpulan dari anak-anak-Mu yang tergabung di dalam komunitas atau persekutuan mahasiswa Kristen di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Bersyukur kami boleh bersama-sama berkumpul untuk kami mengadakan persekutuan sekalipun secara online, tetapi tidak mengurangi sukacita kami karena kami sungguh-sungguh bisa diikat oleh darah Kristus di dalam persekutuan kami. Kami percaya sekalipun kami ada di tempat kami masing-masing, tetapi Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan kami. Dan sore hari ini ya Tuhan, kembali kami akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan yang mempersiapkan hati kami, menolong kami untuk kami bisa sama-sama belajar, tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi kami sungguh-sungguh bisa memahami, mengerti akan firman-Mu, bahkan setelah kami mendengarkan firman Tuhan, kami bisa berkomitmen untuk menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong hamba-Mu dengan segala keterbatasan yang ada, dan biarlah setiap kami sungguh-sungguh memakai waktu yang singkat ini untuk kami bisa fokus untuk mendengar tentang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami siap untuk mendengarkan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya, sekali lagi selamat sore teman-teman sekalian. Senang sekali ya hari ini adalah kali keduanya saya dikasih kesempatan untuk bisa sharing di PMKT ya. Waktu itu waktu pertama kali saya sharing sebelum pandemi, waktu itu kita bahas tentang LGBT. Nah, hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan. Tema yang diberikan itu kepasrahan kepada Tuhan begitu. Dengan subtemanya atau kita secara spesifik membahas tentang satu frase atau satu statement yang mungkin udah sering kita dengar gitu ya, yaitu Gusti mboten sari, atau kalau diterjemahkan Tuhan itu tidak tidur. Ada dua bagian firman Tuhan yang yang kita bisa pelajari sebagai dasar Alkitabnya, yaitu dari 2 Tesalonika 3 ayat 6 sampai 15 dan juga Yakobus 2 ayat 14 sampai 26. Tetapi saya ingin fokus di 2 Tesalonika 3 ayat 6 sampai 15 ya. Saya mengajak kita coba buka Alkitabnya terlebih dahulu. Kita mau coba memperhatikan apa yang firman Tuhan katakan dari 2 Tesalonika 3 ayat 6 sampai 15. 2 Tesalonika 3 ayat 6 sampai 15, demikianlah firman Tuhan. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu saudara-saudara janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, ini ayat masnya saya ambil dari yang Yakobus 2 ayat 26 ya. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Nah, saya ingin mengawali khotbah saya ini ya di dalam ya ini anggap aja kuliah pengantar filsafat begitu ya. Dalam dunia filsafat itu ada sebuah istilah teman-teman yang dikenal dengan istilah worldview ya, atau kalau secara literal itu diterjemahkan sebagai cara pandang dunia, yaitu bagaimana kita melihat dunia
dan berbagai peristiwa yang terjadi di dalam dunia itu melalui sebuah lensa intelektual, yaitu worldview itu, melalui sudut pandang atau lensa atau kacamata. Worldview ini menjadi sangat penting teman-teman, karena apa? Karena akan menentukan apa yang menjadi kepercayaan kita, akan menentukan keyakinan kita, dan juga yang akan mendorong kita di dalam tindakan-tindakan praktis kita di dalam kehidupan kita, begitu. Saya suka kasih ilustrasi itu worldview itu seperti seandainya nih, misalnya kita pakai sebuah kacamata ya, pakai sebuah kacamata dengan lensa berwarna biru. Nah, apa yang terjadi ketika kita memakai kacamata dengan lensa berwarna biru? Maka ketika kita melihat di sekeliling kita, apapun warnanya itu pasti ada unsur kebiru-biruannya. Ya, kalau kita pakai lensa kacamata dengan berwarna biru, kemudian kita lihat tembok rumah kita yang warnanya putih, teman-teman, kita mungkin bisa melihat warna putih, tetapi ada kebiru-biruannya, karena lensa warna biru. Waktu kita lihat misalnya kursi kita atau meja kita yang berwarna coklat misalnya, kita bisa melihat warna coklat, tetapi juga ada unsur kebiru-biruannya. Karena apa? Kita melihat sekeliling kita dengan kacamata yang berwarna atau memakai lensa berwarna biru. Begitu. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah di balik setiap tindakan kita itu biasanya selalu ada pemikiran. Benar ya? Di balik setiap tindakan kita itu selalu ada pemikiran. Di balik fenomena itu selalu ada nomena. Makanya saya sering nasihati, kita itu kadang terlalu cepat berespon atau kita terlalu cepat reaktif gitu ya dengan fenomena-fenomena yang terjadi di sekeliling kita. Ya, ini sebenarnya mengajarkan kita bahwa di balik fenomena itu selalu ada nomena gitu. Jangan terlalu cepat, misalnya ini contoh, jangan terlalu cepat percaya sama orang yang baik sama kita, sama orang yang peduli sama kita, gitu. Misalnya ada orang yang peduli, ada yang baik sama kita, mungkin pertanyaan yang perlu kita ajukan, kenapa dia peduli sama kita? Kenapa dia baik sama kita? Gitu. Ya, di balik fenomena itu, di balik kebaikannya, di balik kepeduliannya itu ada apa? Mungkin di situ kita akan menemukan, oh rupanya dia baik karena ada modusnya, karena ada maunya gitu, karena mau pinjam sesuatu, atau oh karena lagi PDKT begitu. Ya, nah ini ada beberapa worldview yang mungkin teman-teman pernah dengar atau pernah tahu. Yang paling umum adalah ateisme. Ya, ateisme itu tidak mempercayai adanya Tuhan atau menolak keberadaan Tuhan. Jadi bayangin lensa yang dipakai untuk melihat dunia dan segala isinya itu adalah nggak ada Tuhan. Tuhan itu nggak ada. Implikasinya apa? Implikasinya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini nggak ada hubungannya sama Tuhan. Karena Tuhan kan nggak ada. Gitu. Makanya nggak heran teman-teman mereka punya teori sendiri di dalam terciptanya alam semesta yang kita kenal dengan teori Big Bang. Begitu. Atau kita tahu mereka punya teori sendiri di dalam terciptanya manusia, yaitu dengan teori evolusi. Ya karena mereka menolak keberadaan Tuhan. Tuhan itu nggak ada. Kalaupun ada, ya Tuhan itu hanya sebatas ciptaan dari pikiran manusia. Gitu. Tapi sejatinya Tuhan itu nggak ada. Kalau teisme itu berarti mengakui keberadaan Allah. Nanti kita lihat dari sudut pandang teisme ya. Nah kemudian deisme, ada worldview yang namanya deisme. Deisme ini percaya adanya Tuhan, bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan, tetapi Tuhan itu membuat sebuah sistem. Makanya di situ satu kata yang mewakili, satu kalimat atau satu frase yang mewakili itu alam semesta yang mekanis. Tuhan setelah menciptakan dunia ini, dia membuat sebuah sistem sehingga dunia itu dan segala isinya itu berputar, berjalan sesuai dengan sistem yang dibuat oleh Tuhan. Nah, setelah Tuhan membuat sistem, Tuhan itu ngapain? Ya Tuhan itu diem aja, mungkin sambil ngopi, sambil nonton televisi, melihat segala peristiwa yang terjadi di dalam dunia yang sebenarnya sudah mengikuti sebuah sistem yang diatur oleh Tuhan. Tapi Tuhan sendiri akhirnya menjadi Tuhan yang diem, gitu. Naturalisme itu biasanya orang fisikawan kebanyakan ya, materi eksis, materi kekal gitu. Tapi saya nggak akan sampaikan itu. Nihilisme, eksistensialisme, sampai sekarang kita berada di zaman postmodernisme, relativisme. Kebenaran itu menjadi banyak, kebenaranmu itu benar untuk dirimu tetapi belum tentu untuk aku. Ya, tetap kenapa saya sampaikan ini? Karena sekali lagi tema yang diberikan kepada saya itu adalah Gusti Mboten Sare gitu. Artinya Tuhan itu tidak tidur. Jadi kita menolak sudut pandang ateisme begitu ya. Nah, kita mau berangkat Gusti Mboten Sare, Tuhan tidak tidur, kita akan berangkat dari worldview teisme
percaya Tuhan, tetapi bukan deisme ya. Kalau deisme Tuhannya udah diem tuh. Tapi kita berangkat dari teisme. Kita percaya ada Tuhan, bahkan di dalam teisme Kristen kita percaya ada Allah yang disebut sebagai Allah Immanuel. Allah yang beserta dengan kita. Kenapa saya sampaikan kita akan membahas dari teisme Kristen. Teisme itu nggak hanya agama Kristen. Ada agama yang lain yang percaya dengan Tuhan. Yahudi percaya Tuhan. Agama Muslim, Islam itu juga percaya Tuhan. Tetapi keunikan dari teisme Kristen adalah kita mempercayai Allah Immanuel. Kalau konsep Allah dari teisme yang lain, dari agama yang lain, mereka hanya mengenal konsep Allah yang transenden. Allah yang begitu besar, Allah yang begitu kudus, Allah yang begitu jauh, sehingga manusia atau ciptaannya itu tidak bisa dekat, tidak bisa menjangkau Allah yang maha besar itu, Allah yang maha kuasa. Nah, tetapi kekristenan teman-teman, kita tetap percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang transenden, Allah yang begitu besar, maha kudus, maha suci, maha tahu, maha kuasa, maha hadir, dan segala kemahaannya. Gitu. Kita percaya Allah yang transenden. Tetapi keunikan kekristenan adalah Allah yang transenden itu juga adalah Allah yang imanen. Allah yang imanen itu adalah Allah yang begitu dekat dengan umatnya, begitu dekat dengan ciptaannya. Allah yang bersama-sama dengan kita, Allah Immanuel itu. Jadi, Allah yang kita percaya itu tidak hanya Allah yang ada di dunia, tetapi juga Allah yang bersama-sama dengan kita. Nggak hanya bersama-sama dengan kita, tetapi yang hari ini kita mau bahas, dia juga Allah yang tidak tidur dan juga turut bekerja di dalam kehidupan ciptaannya. Begitu. Makanya kalau teman-teman ya, kalau misalnya tertarik atau coba belajar filsafat, teman-teman akan menemukan Allah yang paling keren itu adalah di dalam teisme Kristen. Itu kalau saya ingin sampaikan, Allah yang paling keren itu adalah Allah di dalam teisme Kristen. Dia Allah yang begitu besar, Allah yang maha kuasa, tetapi dia juga Allah yang begitu dekat. Bersama-sama dengan kita, bahkan dia bekerja di dalam kehidupan umat ciptaannya, begitu. Nah, tetapi di sini kita menemukan masalah, teman-teman. Ya, sekalipun kita mengetahui kebenaran bahwa Gusti itu mboten sare, atau Allah itu nggak pernah tidur, bahwa Allah itu bekerja dalam hidup kita. Ternyata kebenaran itu bisa membawa kepada sebuah kesalahan. Kesalahan itu bisa jadi miskonsepsi atau terjadi kesalahpahaman, begitu. Misalnya maksudnya A, tetapi dipahami maksudnya B. Jadi ada miskonsepsi. Ya, ada kesalahpahaman. Misalnya kalau di anak muda, misalnya ada lawan jenis kalian begitu, perhatian sama kalian. Wah, kok anak ini, cewek ini kok perhatian ya sama saya, atau cowok ini kok perhatian sama saya. Padahal maksud perhatiannya itu adalah perhatian sebagai seorang sahabat, misalnya. Tetapi karena ada miskonsepsi, kita nganggapnya kayaknya nih anak nih punya feeling nih sama saya nih, punya perasaan khusus nih. Akhirnya apa? Akhirnya kita deketin, kita tembak, dan ternyata kita ditolak begitu. Kemudian kita mendapatkan jawaban, aku cuma nganggap kamu teman. Ada miskonsepsi gitu teman-teman. Ya, ada kesalahpahaman. Ya, kebenaran dari Tuhan ternyata bisa membawa kepada sebuah kesalahan ketika diterima oleh manusia. Selain kesalahpahaman di sini juga bisa menimbulkan yang namanya misleading atau kesesatan. Maksudnya A justru kita pahami sebagai minus A. Gitu ya, di sini anak-anak teknik pasti lebih tahu istilah-istilah matematika gitu ya. Maksudnya A tetapi dipahami sebagai minus A. Jadinya berkontradiksi bahkan berlawanan dengan maksud aslinya. Gitu. Ini saya kasih beberapa contoh yang bisa membawa sebuah kesalahpahaman bahkan membawa kesesatan. Misalnya kita sering dengar nih, Tuhan adalah sumber berkat. Sehingga ikut Tuhan pasti diberkati. Nah, ini sebenarnya dari struktur katanya aja ini sudah menjadi masalah, teman-teman ya. Tuhan adalah sumber berkat. Itu sebuah mungkin bahasanya proposisi utamanya begitu ya. Tuhan adalah sumber berkat. Itu kita percaya. Kita percaya bahwa Tuhan adalah sumber berkat. Tetapi ikut Tuhan pasti diberkati. Ini menjadi masalah. Menjadi masalah di dalam kehidupan sehari-hari begitu ya. Kita percaya bahwa Tuhan adalah sumber berkat, tetapi bukan berarti ikut Tuhan itu hidup kita selalu diberkati. Dalam pengertian bahkan secara sempit berkat Tuhan itu dibatasin atau dipersempit secara materi atau di dalam hal kekayaan.
Begitu. Ini menjadi satu hal yang salah paham gitu ya. Makanya nggak heran teman-teman kalau kita baca Alkitab, bahkan sampai saat ini banyak orang yang menjadikan harta, menjadikan kekayaan itu sebagai wujud, sebagai bukti dari apa? Dari kerohanian yang diberkati oleh Tuhan. Orang yang kaya itu adalah, ini logikanya, orang yang kaya adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Mengapa dia diberkati oleh Tuhan? Oh, dia diberkati oleh Tuhan karena hidup rohaninya yang baik. Begitu. Sehingga banyak orang jatuh ke dalam kesombongan rohani. Ketika dia diberkati secara materi, ini karena kerohanianku yang baik. Begitu. Nah, sebaliknya ketika melihat atau memandang orang-orang di sekelilingnya yang mungkin miskin begitu ya, maka langsung ada judgment di situ. Ada penilaian. Oh, kamu miskin karena kamu nggak diberkati oleh Tuhan. Kenapa kamu nggak diberkati oleh Tuhan? Karena kerohanianmu itu masih dangkal. Karena hidup rohanimu itu yang nggak deket sama Tuhan. Begitu. Sehingga jangan heran teman-teman, banyak orang mengikut Tuhan bukan karena pribadinya, tetapi banyak orang mengikut Tuhan karena mengejar berkat-berkatnya. Dan ketika tidak didapatkan, banyak orang kecewa dan pada akhirnya meninggalkan Tuhan. Ini salah satu contoh yang sering kali disalahpahami. Tuhan adalah sumber berkat, tetapi ikut Tuhan itu belum tentu, nggak selalu diberkati. Apalagi waktu bicara tentang terminologi berkat itu bukan dibatasi di dalam hal kekayaan materi begitu. Kemudian nih, Allah adalah kasih, kita harus saling mengasihi. Ini sebuah kebenaran yang kita semua sepakat di dalamnya, tetapi di dalam penerapannya teman-teman bisa menjadi masalah. Ada satu aliran namanya Children of God. Ini kita anggap di dalam kekristenan itu sebagai aliran sesat. Kenapa? Mereka percaya, teman-teman, golongan Children of God ini percaya bahwa Allah adalah kasih. Oleh sebab itu, kita harus saling mengasihi. Caranya gimana? Penerapan kasih itu dilakukan dalam bentuk seks bebas. Sehingga teman-teman, di dalam ritual keagamaan, di dalam praktek ibadahnya itu selalu disertai dengan yang namanya seks bebas antara anggotanya. Nah, coba bayangin, Allah adalah kasih, kita harus saling mengasihi. Ini kebenaran yang benar ini kebenaran. Tuhan juga sampaikan ini. Tetapi di dalam penerapannya manusia bisa jatuh ke dalam kesesatan. Nggak hanya salah paham, bahkan ini tersesat. Mengasihinya di dalam konteks berhubungan secara seksual, lawan jenis, di dalam ibadah. Kemudian misalnya Allah adalah kasih, sehingga seringkali kita berkompromi dengan dosa. Ya udahlah, Allah kan maha kasih, Allah kan mengampuni, kita jangan sok-sok menghakimi lah. Itu ungkapan-ungkapan dari orang Kristen yang kesannya sepertinya rohani banget begitu teman-teman. Tetapi teman-teman, Allah yang kasih itu bukan berarti Allah itu menutup mata dengan perbuatan dosa, dan bukan berarti Allah menutup mata dengan konsekuensi dosa. Ya, jadi kalaupun Allah adalah kasih, kita tidak boleh kompromi dengan yang namanya dosa. Dosa di sini dalam dua pengertian, secara aktif begitu ya, kita melakukan segala sesuatu secara aktif, misalnya kita mencuri, kita bersaksi dusta, itu dosa. Tetapi juga bicara secara pasif, dalam pengertian ketika orang di sekeliling kita ada yang berbuat dosa, kemudian kita diam. Ya, kita diam, kita tidak menegur, kita tidak menyampaikan kebenaran, itu pun kita juga masuk di dalam kategori melanggar perintah Tuhan. Karena kita diam terhadap ketidakbenaran. Begitu. Nah, kita masuk di dalam tema hari ini gitu. Gusti mboten sare, ya, Allah tidak tidur, Allah bekerja dalam hidup kita. Sehingga implikasinya banyak orang menganggap ya kita nggak perlu ngapa-ngapain gitu. Serahin aja semuanya sama Tuhan. Dia tahu yang terbaik, kita jangan ikut campur. Kalau manusia ikut campur, wah bisa tambah kacau gitu. Serahin aja sama Tuhan. Kita doa aja, bagian kita doa aja. Kita berserah aja sama Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja. Ini ungkapan-ungkapan yang sering kita dengar ya teman-teman ya. Sering kita dengar, baik kita dengar dari orang lain, bahkan mungkin di antara kita, ada juga yang punya mindset atau pemikiran yang seperti itu. Itu sebabnya hari ini kita mau belajar nih tentang tema ini di dalam sebuah kerangka kebenaran firman Tuhan. Saya sendiri sebagai hamba Tuhan, bahkan sebagai seorang gembala itu ada pengalaman juga di dalam pelayanan saya itu bertemu dengan jemaat-jemaat orang-orang yang punya pemikiran seperti ini. Begitu ya. Nah, yang pertama nih yang akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, Gusti mboten sare atau Tuhan itu tidak tidur.
itu tidak meniadakan tanggung jawab kita. Ini di garis bawah ya. Gusti mboten sari itu tidak meniadakan tanggung jawab kita. Nah, saya kasih satu contoh. Di awal pelayanan saya di Jogja, saya pelayanan di Jogja itu mulai tahun 2018 bulan Juli. Ada satu keluarga teman-teman, terdiri dari 4 orang. Terus kemudian kita ngobrol-ngobrol, karena baru kenal yang ngobrol, oh namanya siapa, punya keluarga, dan lain sebagainya. Kemudian dia menceritakan tentang imannya teman-teman. Dan dia dengan bangganya ngomong ke saya gini, Pak, saya ini sekarang tidak bekerja. Tapi saya yakin Tuhan akan memberkati. Saya ini sekarang tidak bekerja. Tetapi saya yakin Tuhan akan memberkati. Tuhan akan cukupkan. Tuhan akan pelihara. Begitu. Wah, dalam hati saya ini iman yang nggak benar. Begitu ya. Ini adalah hal yang tidak tepat, teman-teman. Karena apa? Karena Allah bekerja itu bukan berarti kita tidak bekerja. Ya, Allah bekerja bukan berarti kita tidak bekerja. Atau Allah tidak tidur, Gusti mboten sari. Allah tidak tidur itu bukan berarti kita bisa jadi tidur. Allah turut bekerja bukan berarti kita diam saja. Allah bekerja bukan berarti kita hanya pasrah kepada Tuhan. Berserah itu berbeda dengan yang namanya pasrah. Pasrah itu ya kita pasif gitu, nggak ngapa-ngapain. Begitu. Nah, kalau kita baca tadi di dalam surat Tesalonika 2 Tesalonika ayat yang ketiga, ya, Paulus itu memberikan teguran kepada jemaat di sana karena dia memberikan teguran kepada 2 golongan begitu ya. Di dalam ayat 11 dia katakan gini. Kami katakan ini, ya dia menulis surat di Tesalonika ini, dia memberikan nasihat, dia memberikan teguran karena apa sih? Di dalam ayat 11 dikatakan, kami katakan ini karena kami dengar, Paulus dengar. Karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Begitu. Ya, jadi ada 2 jenis atau dua golongan orang yang ditegur oleh Rasul Paulus. Yang pertama adalah Paulus ingin menegur orang-orang yang dikatakan tidak tertib hidupnya atau tidak bertanggung jawab, dalam bahasa Inggrisnya undisciplined. Kerja asal-asalan, nggak disiplin begitu. Itu yang pertama, orangnya bekerja tapi tidak bertanggung jawab, tidak disiplin atau kerjanya asal-asalan. Kemudian yang kedua yang ditegur oleh Rasul Paulus adalah orang-orang yang memang secara terang-terangan tidak bekerja lagi. Begitu ya, ada 2 golongan yang ditegur sama Rasul Paulus begitu. Nah, golongan yang kerja asal-asalan ini teman-teman ya berarti bicara tentang bekerja tidak dengan sepenuh hati, ya, bekerja secara tidak maksimal gitu. Kenapa sih nggak maksimal? Macam-macam alasannya. Mungkin nggak disiplin di dalam persiapannya, kemudian mungkin nggak disiplin di dalam waktu, mungkin nggak disiplin di dalam pelaksanaannya sehingga kerjanya nggak maksimal. Intinya kerjanya ya asal-asalan, asal kerja aja begitu. Ini ditegur sama Paulus. Paulus percaya bahwa Allah turut bekerja. Paulus percaya Gusti itu mboten sari. Begitu. Tetapi dia menegur orang-orang yang seperti ini. Ya, dia menegur orang yang kerja asal-asalan. Apalagi yang nggak kerja sama sekali. Makanya di dalam ayat yang ke-10, Paulus memberikan teguran secara tegas. Jika seorang tidak bekerja, jangan ia makan. Ya, jika seorang tidak mau bekerja, jangan ia makan. Makanya teman-teman keluarga ya, saya nemukan banyak keluarga seperti yang saya ceritakan tadi. Saya nggak kerja Pak, tetapi saya yakin Tuhan memberkati, Tuhan cukupkan, Tuhan pelihara. Gitu. Saya nemukan banyak orang datang ke gereja karena cari makan, teman-teman. Ya, bahkan hari Minggu itu mereka bisa ibadah ke 2 sampai 3 gereja. Pagi ke gereja ini, siang ke gereja ini, sore atau malam ke gereja ini. Karena dia tahu di gereja itu dia dikasih makan, bahkan mungkin dia dapat bantuan untuk bantuan hidup. Begitu. Sehingga mengikut Tuhan itu dengan motivasi yang salah. Ya, padahal di dalam Kolose 3:23 satu-satunya motivasi di dalam apa yang kita kerjakan. Ini bicara tentang konteks secara keseluruhan teman-teman ya. Bicara tentang orang yang bekerja, teman-teman yang kuliah juga bicara tentang apa tanggung jawab teman-teman di dalam kuliah, teman-teman dan lain sebagainya begitu. Motivasinya itu di dalam Kolose 3:23 dikatakan apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kita diajarin, kalau kita melakukan segala sesuatu dalam hidup kita, ada 2 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama,
Kita ngelakuinnya buat siapa? Motivasi kita ngelakuin buat siapa? Buat diri sendiri, buat teman, buat orang lain, buat pimpinan kita, buat dosen kita mungkin, atau buat Tuhan. Dan kemudian bagaimana cara kita mengerjakannya? Apakah kita mengerjakan dengan segenap hati kita atau dengan asal-asalan begitu? Ya, justru sebenarnya hari ini kita mau belajar nih, Gusti mboten sare, ya. Justru dengan kebenaran bahwa Tuhan itu tidak tidur, Tuhan itu bekerja dalam hidup kita, harusnya itu menjadi dorongan kepada setiap kita untuk melakukan segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita, yaitu tadi, satu, dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, di dalam segala aspek hidup kita, bekerja, belajar, teman-teman yang memimpin organisasi, teman-teman yang terlibat pelayanan, apapun yang kalian lakukan, kita harus melakukannya bukan untuk diriku, bukan untuk orang lain, bukan untuk organisasiku, bukan untuk pimpinanku, tetapi semuanya kita lakukan untuk Tuhan. Karena apa? Karena Tuhanlah yang memberikan semua kesempatan itu. Istri saya sering memberi nasihat, teman-teman, kepada para mahasiswa yang ibadah dan juga bantu pelayanan kami. Biasanya di fase kalian itu mahasiswa itu ngambis ya. Ambisi kalian itu sangat besar gitu. Kalau ada organisasi 5 ya kalau bisa diikutin aja semuanya gitu ya. Dan seringkali mahasiswa menjadi terlalu sibuk sampai nggak ada waktu untuk ibadah, bahkan terlibat di dalam pelayanan di gereja. Nah, biasanya istri saya selalu ingatkan anak-anak kami begitu. Ingat ya, kalau kalian sibuk, ingat bahwa kalian bisa sibuk itu karena Tuhan yang izinkan. Ya, kesibukan-kesibukan itu dapat dari mana sih? Ya Tuhan izinkan itu bisa terjadi dalam hidup kalian. Sehingga sebenarnya nggak ada dalil buat kita nggak ada waktu sama Tuhan. Begitu. Ya, jadi hari ini kita belajar yang pertama, Gusti mboten sare itu tidak meniadakan tanggung jawab kita. Justru ketika kita tahu bahwa kesibukan-kesibukan dalam hidup kita saat ini itu semuanya dari Tuhan, maka kita melakukan segala sesuatunya ya untuk Tuhan dan secara bertanggung jawab dengan totalitas gitu ya. Kita akan melakukannya dengan segenap hati kita, dengan optimal, dengan maksimal begitu. Ya, jadi yang pertama kita boleh belajar bahwa Gusti mboten sare itu tidak meniadakan tanggung jawab kita, tetapi justru mendorong kita untuk bertanggung jawab di dalam segala hal yang kita lakukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman, kita mau belajar bahwa status kita itu menentukan aktus kita, menentukan tindakan kita, bahkan harusnya menjadi sebuah kebiasaan, sebuah gaya hidup. Ya, statusmu harusnya menentukan perilakumu, atau perilakumu itu menunjukkan identitasmu. Ya, sama seperti seekor ayam yang berkokok, atau sama seperti ketika kita melihat segerombolan bebek yang berjalan dengan megal-megol gitu ya. Atau sama seperti ketika kita melihat dan mendengar seekor anjing yang menggonggong. Identitasmu itu menunjukkan atau menentukan perilakumu. Nggak ada yang namanya ayam itu yang menggonggong. Nggak ada sebaliknya anjing itu yang berkokok. Nggak ada. Identitas anjing itu pasti menghasilkan perilaku yang menggonggong. Atau identitas ayam itu pasti menghasilkan perilaku yang berkokok. Atau misalnya kalau dibalik, dengan perilaku yang menggonggong, sekalipun kita tidak lihat bentuk dan rupanya, misalnya kita ada dengar guk 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 begitu, sekalipun kita nggak lihat di mana suara itu berasal, tetapi kita bisa tahu bahwa yang menggonggong itu suara itu pasti dari seekor anjing. Atau ketika kita misalnya jam 4 subuh, jam 5 subuh lagi masih pulus-pulusnya tidur, kemudian dengan sayup-sayup kita mendengar ada suara yang berkokok begitu. Sekalipun kita dengan berat hati membuka mata atau kita cuma setengah sadar, kita nggak lihat wujudnya, tetapi kita tahu bahwa itu adalah suara dari ayam yang berkokok. Karena apa? Karena perilaku mereka itu menunjukkan identitas mereka begitu. Ya. Nah, ini yang menjadi concern dari surat Tesalonika dan juga surat dari Yakobus. Ya, teman-teman nanti baca lebih dalam lagi supaya teman-teman bisa lebih memahami begitu. Concern dari para penulis Alkitab, dua bagian firman Tuhan yang saya sampaikan ya di dalam Tesalonika dan juga Yakobus, itu concernnya kepada masalah perilaku. Ada something wrong. Ada yang salah dari perilaku orang-orang yang ngakunya Kristen, yang ngakunya percaya Tuhan.
Nah, kalau disederhanakan misalnya masalah di Tesalonika itu gini, masa sih anak Tuhan kok males-malesan? Gitu ya, problem di Tesalonika. Masa sih anak Tuhan kok males-malesan? Masa sih anak yang ngaku anaknya Tuhan, tapi kok nggak kerja? Nggak kerja ini bukan berarti nggak dapat kerja, tapi nggak mau kerja gitu. Ini masalah di Tesalonika kira-kira kalau dibahasakan sederhana seperti ini. Atau masalah yang di Yakobus gitu. Masa sih anak Tuhan kok diskriminatif? Diskriminatif dalam hal apa? Kalau di situ teman-teman di dalam pasal 2 itu ada bicara tentang memandang muka atau pilih kasih. Ya, pilih kasih. Masa sih anak Tuhan nggak peduli sama orang miskin? Masa sih anak Tuhan orang yang ngaku punya iman begitu? Tapi cuma omong doang. Nggak ada actionnya sama sekali, cuma NATO, cuma ngomong doang gitu. Ya bahkan Yakobus memberikan sebuah statement yang sangat keras gitu ya. Bahwa iman tanpa perbuatan itu dikatakan adalah iman yang mati di dalam ayat 17. Iman yang kosong di dalam ayat 20. Dan iman yang mati ditegaskan lagi dari ayat 26 begitu. Ya, Yakobus memberikan sebuah kisah gitu. Ini sindiran sebenarnya, ada tiga pertanyaan retoris di situ di dalam ayat 14a, 14b, sama 15 dan 16. Apakah gunanya jika iman itu tanpa perbuatan? Apa sih gunanya imanmu tanpa perbuatan? Ya jawabannya sebenarnya nggak ada gunanya, benar nggak? Terus dapatkah iman itu menyelamatkan? Dapat nggak? Nggak dapat gitu. Kemudian ayat 15-16 diulangi lagi. Apakah gunanya imanmu itu? Ya nggak ada gunanya. Nah, dia menceritakan sebuah kisah dengan sebuah pengandaian. Jadi ceritanya ini sebuah pengandaian. Nih seandainya nih gitu. Dia cerita nih sama orang-orang atau jemaat-jemaat di perantauan pada saat itu di Yakobus ya. Seandainya nih lagi musim dingin. Ya, lagi musim dingin ya mungkin udaranya 0 derajat sampai minus sekian derajat. Pokoknya lagi musim dingin. Terus kalian ketemu sama orang yang miskin. Orang miskin ini cuma punya pakaian yang tipis, cuma punya pakaian yang melekat di tubuhnya. Dia nggak pakai sweater, dia nggak pakai jaket penghangat. Ya. Terus kemudian waktu ketemu sama orang itu, kalian tanya, udah makan belum? Kemudian orang itu bilang, oh belum, saya belum makan. Gitu. Nah, setelah kalian udah tahu kondisinya seperti itu, kemudian kalian bilang, oh iya ya, belum makan ya. Pasti lapar ya kalau belum makan ya. Oke deh kalau gitu selamat jalan ya gitu sambil dada. Selamat jalan ya, hati-hati ya di jalan. Oh iya, ini lagi musim dingin, hati-hati. Jangan lupa pakai pakaian yang tebal, jangan lupa pakai jaket yang tebal supaya anget. Jangan lupa makan ya. Kalau nggak makan nanti lapar, nanti sakit. Kalau perlu makan yang banyak supaya nggak sakit begitu. Nah, kalau case-nya seperti ini, Yakobus memberikan sebuah statement. Menurutmu ada gunanya nggak kata-katamu itu? Makanya di dalam ayat 14a, ya nggak ada gunanya. Terus menurut kamu dengan kasus seperti ini, perkataanmu, imanmu bisa nggak menyelamatkan hidup orang ini? Nggak bisa, pasti mati. Orang ini kalau nggak ditolong, teman-teman, pasti akan mati kedinginan dan kelaparan. Kalau kita cuma ngomong doang tanpa menolong secara real, dengan memberikan pakaian hangat dan juga memberikan makanan kepada mereka, yang nggak ada gunanya, begitu. Bahkan ini satu statement yang serem. Ya, bahkan nih kalau lu masih ngotot tentang imanmu, masih ngotot dengan kepercayaanmu sama Tuhan nih gua kasih contoh begitu. Kamu percaya Tuhan nggak? Percaya. Wah, tapi setan juga percaya sama Tuhan. Bahkan setan gemetar sama Tuhan. Mungkin kita cuma ngomong, kamu percaya Tuhan nggak? Percaya, tapi kita nggak gemetar. Tapi setan percaya Tuhan dan dia gemetar gitu. Itu di dalam ayat 19 dari Yakobus 2. Misalnya nih, ditambahin lagi. Kamu percaya nggak Yesus itu anak Allah? Percaya. Wah, setan juga percaya Yesus anak Allah. Dan setan mengakui Yesus sebagai anak Allah. Itu dalam Markus 5 ayat 6. Di situ firman Tuhan dikatakan gini. Ya, waktu itu setan melihat Yesus dari jauh. Kemudian setan sujud menyembah. Dan kemudian dengan keras setan itu berteriak. Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Loh, setan itu juga punya iman, punya kepercayaan, percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Demi Allah, jangan siksa aku. Begitu. Ini bicara waktu
orang yang kerasukan di Gerasa atau di Gadara. Ya, intinya adalah Yakobus sampaikan gini, hati-hati dengan imanmu, jangan sombong. Jangan sombong kalau kita ini ngerasa bahwa kita ini punya iman, saya ini udah percaya sama Tuhan. Hati-hati. Karena setan pun juga percaya Tuhan, setan pun juga mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Itu sebabnya kalau di dalam teologi teman-teman ya, ini nggak akan dibahas di sini, teman tinggal searching aja di Google, iman yang sejati, iman yang menyelamatkan itu selalu ada 3 unsur. Unsur notitia, itu unsur kognitif atau pengetahuan, unsur asensus atau keyakinan, dan unsur fidukia atau kebersandaran hidup. Jadi kalau kita misalnya beriman sama Tuhan, kita harus ada dasar pengetahuannya. Kamu percaya Tuhan Yesus nggak? Percaya. Kenapa percaya? Nggak tahu ya. Gitu. Kita nggak punya dasar kenapa kita percaya. Ini bukan termasuk dalam golongan iman yang sejati. Kemudian nggak sampai di situ, kalau kita udah punya dasar pengetahuan, kita harus punya keyakinan bahwa pengetahuan itu adalah kebenaran. Kamu percaya Yesus mati nggak di atas kayu salib? Percaya. Kamu yakin nggak kalau Yesus itu mati untuk nebus dosa kita? Ya agak ragu sih. Nah ini juga nggak masuk dari iman yang sejati. Begitu. Ya harus yakin, kita punya pengetahuan dan kita yakin bahwa pengetahuan itu adalah sebuah kebenaran. Dan yang terakhir ini yang paling menentukan. Fidukia. Apakah setelah kita punya iman kepada Tuhan, kita bersandar hidup nggak kepada Tuhan? Bersandar hidup secara penuh, menjadikan Tuhan itu sebagai Tuhan dalam hidup kita. Atau jangan-jangan dalam hidup kita punya Tuhan yang lain. Entah popularitas, entah kapabilitas kita, kemampuan kita, atau entah uang harta kita. Begitu. Tetapi justru di dalam konteks bicara tentang iman yang sejati ini, Yakobus sampaikan, iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Jadi waktu bicara tentang kebersandaran hidup, teman-teman, itu bukan berarti kita itu pasif, diem aja. Enggak. Kebersandaran hidup itu bicara tentang, ya kita memang menjadikan Tuhan sebagai Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, tetapi pada saat yang sama, kita juga bertanggung jawab, melakukan sesuatu sesuai dengan tanggung jawab kita. Jadi masing-masing itu punya tugasnya. Tuhan mengerjakan bagian Tuhan, dan kita juga mengerjakan bagian dari diri kita. Begitu. Ya, jadi sebenarnya jangan sombong dengan imanmu, begitu. Dan perbuatan baik kita itu justru menunjukkan kualitas dari iman yang sejati. Ya, makanya Yakobus bilang di dalam Yakobus 2, bilang sama orang-orang Kristen di sana, buktiin imanmu dengan perbuatan. Kalau cuma ngomong doang ya nggak ada gunanya. Itu iman yang kosong, itu iman yang mandul, itu iman yang mati, begitu. Atau jangan-jangan kamu cuma kepedean aja punya iman. Atau jangan-jangan cuma perasaan kamu aja, kamu ngerasa udah punya iman sama Tuhan. Gitu. Atau jangan-jangan sebenarnya iman kamu itu ya sama kayak imannya setan gitu. Bukan iman yang sejati, bukan iman yang menyelamatkan. Nah ini satu kebenaran firman Tuhan yang perlu kita kaji dalam hidup kita. Kita ini punya iman di level yang mana, teman-teman? Begitu ya. Identitasmu harusnya menentukan perilakumu. Jika memang identitasmu adalah anak-anak Allah yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka nggak mungkin kita itu diem aja. Nggak mungkin dalam konteks mahasiswa misalnya, nggak mungkin kita itu malas belajar. Nggak mungkin. Nah, tetapi kalau misalnya kita lihat ada fenomena ya. Ada fenomena orang Kristen yang malas belajar, orang Kristen yang asal-asalan hidupnya, orang Kristen yang bekerjanya juga asal-asalan. Ya, itu ada satu tanda tanya. Gitu. Nah, Paulus memberikan contoh begitu ya. Dia memberikan contoh bahwa dia bekerja dengan berjeri lelah dengan luar biasa, siang malam, kemudian dia giat, dia rajin, padahal dia sebagai seorang rasul dikatakan aku punya hak di situ. Artinya gini, kalau dia nggak kerja teman-teman, itu pengikutnya, jemaatnya itu ngerti gitu. Tetapi dia katakan, tetapi aku tetap mau bekerja supaya apa? Supaya aku nggak mau jadi beban, tetapi aku menjadi teladan. Gitu. Jadi hidup kita sebagai para pengikut Kristus harusnya kita menjadi teladan. Ya, kita kenapa sih menjadi orang yang rajin, menjadi orang yang totalitas di dalam setiap tanggung jawab kita, supaya kita ini menjadi teladan khususnya bagi orang-orang di sekeliling kita yang belum percaya sama Tuhan.
Ya, Rasul Paulus memberikan dirinya sebagai contoh, sebagai teladan, supaya kita pun sebagai pengikut Tuhan, kita juga belajar mengikuti teladan dari Rasul Paulus. Ya, jadi sekali lagi teman-teman, jika ada orang Kristen yang malas belajar, malas bekerja, itu berarti ada yang salah. Bisa jadi dia belum benar-benar percaya sama Tuhan. Bisa jadi. Karena apa? Sekali lagi, statusmu itu harusnya menentukan perilakumu. Identitas kita harusnya menentukan perilakumu. Dan itu mempengaruhi gaya hidup kita. Artinya, perbuatan baik kita, perilaku kita itu menjadi kualitas tertinggi yang menunjukkan sebenarnya identitas kita. Ya, kiranya semoga teman-teman hari ini ketika kita belajar tentang ya kepasrahan kepada Tuhan, Gusti mboten sari, tapi yo dewe ojo sari, begitu ya. Ketika kita memahami kebenaran ini, Tuhan itu tidak pernah tidur, Tuhan itu selalu bekerja dalam hidup kita. Ingat, itu tidak meniadakan tanggung jawab kita, justru harusnya mendorong kita untuk kita hidup lebih bertanggung jawab lagi dengan apa yang Tuhan percayakan dalam diri kita, sehingga pada akhirnya apa yang kita lakukan itu menjadi teladan buat orang-orang di sekeliling kita. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita, menegur kita, dan juga mendorong kita untuk kita bisa melakukan perintah Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Saya kembalikan ke panitia. Oke, terima kasih Pak Kris. Mungkin bisa ditutup dengan doa saja, Kak? Langsung doa berkat atau mau sekalian nanti di doa penutup, Kak, ya? Oke, nggak apa-apa. Terima kasih Kak Kris atas paparan firman yang luar biasa sekali dari tadi. Dan kalau boleh aku rangkum tadi, Kak Kris awalnya mengajak kita untuk tahu bagaimana kita melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita melalui berbagai kacamata. Tadi ada ateisme, terus yang kita bahas tadi barusan ada ateisme Kristen, yang dimana di ateisme Kristen ini kita mempercayai Allah Immanuel, Allah yang transenden, dan Allah yang begitu dekat dengan kita. Dan tema ini juga mengatakan kepada kita bahwa Gusti mboten sare itu bukan meniadakan tanggung jawab kita, tetapi artinya bahwa Allah bekerja, tetapi kita juga tidak, maknanya kita nggak bisa berleha-leha ataupun kita malah nggak bekerja gitu. Dan tadi juga Kak Kris mengatakan ada 2 kitab yang diambil oleh Kak Kris tadi dari Tesalonika ya, dan Yakobus yang concern terhadap masalah perilaku kita. Dan terakhir tadi yang sangat-sangat kena di hati aku sendiri, tadi kita harus menjadi teladan, dan Tuhan mengerjakan bagian kita, dan juga kita mengerjakan bagian kita sendiri. Tuhan mengerjakan bagian Tuhan, dan kita juga mengerjakan bagian kita. Mungkin seperti itu sedikit firman yang tadi aku bisa ambil. Terima kasih Kak Kris atas paparan firman-Nya. Kita lanjutkan acara kita. Boleh next. Nah, tadi kita juga berbicara mengenai kuasa Tuhan yang sangat besar dalam kehidupan kita. Kita tadi sudah bernyanyi mengenai kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kita, dan sekarang kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan melalui platform yang ada di media, dan sambil mengumpulkan persembahan kita angkat pujian Sungai Sukacita. Mari Bapak Ibu dengan sukacita kita datang. Haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu
Baik, untuk mendoakan persembahan kita dan doa syafaat, saya minta dengan sukacita Kak Muli untuk bisa membawakannya. Baik teman-teman, kita akan masuk ke dalam doa persembahan sekaligus doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat dan rahmat-Mu Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Tuhan yang berkati acara Estaf ini, mulai dari pembukaan, firman, hingga persembahan pada kali ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk persembahan kami, ya Allah, Tuhan yang memberkati untuk persembahan ini agar berkenan kepadamu dan dapat digunakan sebaik-baiknya ya Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini juga kami akan memulai doa syafaat kami. Tuhan yang berkati Tuhan untuk hamba yang akan memimpin doa ini, sehingga doa ini dapat berkenan kepadamu. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Untuk yang pertama, kita akan mendoakan teman-teman anggota PMKT dan kakak-kakak estaf yang agar selalu diberkati dan selalu diberi kesehatan. Teman-teman dipersilakan untuk berdoa. Kita masuk ke doa yang kedua, agar pandemi corona segera berakhir dan penguatan kepada tenaga medis dan pasien agar diberikan kesembuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Selanjutnya, yang ketiga, untuk vaksin yang sudah mulai disebarluaskan agar semua lapisan masyarakat dapat menerima vaksin tersebut. Mari kita bersatu dalam doa. Lalu yang keempat, untuk para masyarakat yang saat ini mengalami kemerosotan ekonomi karena pandemi, sehingga selalu diberikan keteguhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Lalu untuk yang terakhir, untuk UTS yang akan dilaksanakan Senin depan, sehingga Tuhan yang memberkati dan memampukan kita dalam mengerjakan setiap soal dengan baik. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, ini adalah doa dan permohonan kami kepadamu. Kiranya Tuhan, doa syafaat ini berkenan dan dapat memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Kak Oli udah memimpin doa kita tadi, dan kita tadi sudah memberikan persembahan kita kepada Tuhan, dan meyakini bahwa persembahan yang kita berikan bukan hanya sekedar materi saja teman-teman, tapi kita memberikan tubuh kita dengan kehidupan kita kepada Tuhan. Untuk itu kita angkat satu pujian berjudul Berserah pada Yesus. Berserah
Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anakmu. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Oke, selanjutnya ada pengumuman dan fellowship yang akan dibawakan oleh kakak-kakak Komkom. Nanti bakalan dilanjutkan dengan fellowship dari kakak Komkom. Kepada Komkom, dipersilakan. Oke, pengumumannya karena minggu besok kita sudah UTS, jadi staf akan libur sementara selama 2 minggu, dan akan ada lagi di bulan April. Jadi sampai bertemu di staf selanjutnya, dan selamat menjalankan ujian tengah semester. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Kak Sidney atas pengumumannya. Kita lanjutkan dengan fellowship yang akan dibawakan oleh Kakak Komhat. Kakak Komhat, silakan. Cek, suaraku masuk ya? Masuk. Selamat sore semua, Shalom. Sekarang kita telah tiba di sesi fellowship. Pertama-tama aku perkenalkan diri dulu ya. Nama aku Febrian Tuluman Tobing, biasanya aku dipanggil Tobing dari Komisi Pemerhati. Jadi pada sesi fellowship ini Komhat itu bakalan ngadain game, dan game ini bakalan dijelasin oleh teman saya, Brandon. Halo teman-teman, aku Brandon Sinuel dari Komhat, angkatan 2019 dari Prodi Teknologi Informasi. Oh iya, ini jadi izin share screen dulu ya. Oke. Udah terlihat? Sudah. Jadi gamesnya gini,
Pertama-tama tuh kita menunjuk salah satu orang atau mungkin ada yang mau sukarelawan untuk berpartisipasi di game ini. Kemudian kita klik spin ini untuk dapat jawab pertanyaan secara random gitu. Simple sih gamenya. Ya kurang lebih untuk game ini ya nanti tinggal diacak, terus pertanyaan yang keluar itu harus dijawab, dan itu bukan pertanyaan yang sulit untuk dijawab juga ya. Ya kan Brandon? Oke. Mungkin untuk Tobing bisa pilih siapa yang mau ditunjuk. Mungkin aku pertama-tama pengen ada yang satu orang sebagai sukarelawan langsung gitu tanpa ditunjuk, apakah ada? Tunggu, jangan langsung dimulai dulu. Oh, sorry. salah pencet. Nah, Terpencet. teman-teman ada yang mau jadi sukarelawan pertama? Mungkin kalau apakah ada? Mungkin aku tunjuk satu orang pertama dulu ya. Mungkin Mbak Carlisa boleh menjadi sukarelawan pertama. Ini pertanyaan nggak terlalu apa kok, santai juga pertanyaannya. Iya, gimana jadi mainnya? Ini tinggal nanti Brandon tinggal mutar itunya pertanyaannya, nanti kalau terpilih mbaknya tinggal menjawab gitu. Oke, iya. Oke, jadi kita putar ya buat pertanyaan Mbak Carlisa. Oke, ini pertanyaannya buat Mbak Carlisa. Aduh, Gimana sih tipe pasangan dari Tuhan yang kamu idam-idamkan? kok ini Berat nih ya. sih? Ayo Kak. Pertanyaannya buat seru-seruan doang kok. Jadi deg-degan. Enggak. Iya. Tipe pasangan cowok yang jelas. Iya. Oke, terus Ya udah, cowok. Terus anak Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus. Oke. Simple sih. Tapi Oke. plus-plusnya banyak. Tinggal tanya aja ke aku kalau ada yang penasaran ya. Mungkin yang masuk kriteria boleh nih raise hand, biar jadi siapa tahu bisa mutualan di sini. Oh, ini semua masuk kriteria ya yang di sini, terutama cowok nih ya. Boleh. Ya itu sih. Oke. Terima kasih ya Kak Carlisa udah mau ikut games ini. Terus mungkin Tobing bisa menunjuk orang lagi, siapa? Ini aku nggak boleh nunjuk nih. Mungkin Oke, Kak biar Carlisa boleh. asik, yang udah ditunjuk boleh menunjuk yang lain. Oke lah, mantap. Nunjuk siapa nih Kak? Kira-kira nih. Rahel. Gimana? Halo Kak Rahel Rahel. mana nih Rahel? Ya, tapi di sini lagi puisi. Maaf ya, kedengeran nggak? Ya, Dengar Kak. Mungkin bisa diputar, Brandon. Oke, ini pertanyaan untuk Kak Rahel ya. Pertanyaannya adalah, bagaimana persiapan UTS? itu gampang. Gimana? Ya, ya lumayan lah ya. Lumayan. Apa banget semua ya. Udah kan berarti terus Iya. nunjuk. Oke, mungkin dari skala 0 sampai 100% berapa tuh Kak kira-kira? Berapa persen ya? Ya masih 20% lah. Oke. Ya begitu. Oke, mungkin bisa dipersiapkan Oke. buat Kakak untuk nunjuk lagi. Aku nunjuk siapa yang ada? Esther deh. Gimana nih? Oke. Halo Estra.
Oke. Kalau udah Ini jadi pertanyaan buat Esther ya, kita putar. Ya. Oke. Oke. Nah, pertanyaan ini nih. Seminggu ini kira-kira berapa kali kamu melakukan saat teduh? Terus boleh ceritain dong topik saat teduhnya satu aja secara garis besar. Ayo, gimana, Esther? Tentu aja ya. Oke, jadi jujur aja biasanya kan aku saat teduh malam-malam. Nah, jadi dalam seminggu ini mungkin ada kelewat sih 2 kali. Soalnya karena ngerjain tugas jadi lupa. Nah, jadi kalau tanya tentang topiknya, kalau nggak salah kemarin itu topiknya tentang doa yang dikabulkan. Kayak Tuhan itu nggak bilang doanya dikabulkan, tapi doanya itu dijawab gitu. Jadi belum tentu sesuai dengan yang kamu minta terus, tapi pasti ada jawabannya gitu. Itu aja sih. Oke, keren banget Esther ya. Oke, untuk mungkin selanjutnya Esther boleh menunjuk temannya diketahui. Selanjutnya Tinggal 2 Cara aku lihat pertanyaan. dulu. Apa nih, laki-laki dulu. Mungkin bisa ini ding, aku baru baca ada Kurnia Dwi. Oke. Halo Kurnia. Ya, halo Kak. Halo, oke. Jadi kita putar ya pertanyaannya untuk Kurnia. Oke, ini pertanyaannya nih. Apa yang kamu lakukan ketika tugas sudah hamin 20 menit pengumpulan dan kamu belum selesai sama sekali? Random ya ini pertanyaannya. Kalau 20 menit berarti 15 menit dipakai buat ngejar sedapat ya. 5 menit terakhir baru ngumpul. Oke. Oke. Mungkin Kurnia buat bisa untuk tunjuk teman lain. Selanjutnya. Pertanyaan terakhir ini. Tunjuk siapa ya? Sembarang nggak apa-apa ya Kak? Sembarang nggak apa-apa. Kak Firman Jaya. Oke, Kak Firman. Halo Kak. Halo. Apakah masuk? Halo Kak Firman. Wah, sepertinya tidak datang di sini. Mungkin boleh nunjuk lagi nih ke Kurnia. Kalau Kak Sondang. Kak Sondang, oke. Halo, Sondang, apakah ada? Halo. Halo. Nah, ini pertanyaan tinggal terakhir. Kalau ribut ya lagi di luar. Oh iya, ini jadi pertanyaan terakhir nih. Dalam seminggu kuliah online, kira-kira berapa kali nih kamu ketiduran nih? Ketiduran, sering banget, nggak kehitung. Waduh. Aduh. Pan. Sering-sering minum kopi ya, biar nggak ketiduran tuh harusnya. Oke. Oke, terima kasih. Aku kembalikan ke Taubing lagi buat penutup. Oke, makasih teman-teman Komhat yang sudah membuat game yang membongkar aib dan rahasia kita ya. Mulai dari percintaan tadi hingga perkuliahan menuju TS, semuanya ditanya.
sampai berapa kali ketiduran ceritanya. Oke, nggak apa-apa. Makasih teman-teman Komhat, gamenya seru banget tadi. Kita lakukan ibadah kita sebagai penutup ibadah. Kita akan melakukan doa penutup dan doa berkat. Saya minta dengan kasih Kak Kris bisa membawakan doa penutup dan doa berkat kita. Oke, teman-teman, mari kita bersatu hati dan mari kita berdoa menerima berkat daripada Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur karena kami telah menyelesaikan persekutuan kami, bersyukur karena Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memberkati mulai dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Dan sekali lagi kami rindu setelah kami berpisah satu dengan yang lain di dalam persekutuan ini, kami sungguh-sungguh bisa dikuatkan, dimampukan oleh Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Seperti firman Tuhan hari ini yang sudah kami dengarkan, ada tanggung jawab kami sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus, justru itu mendorong kami untuk kami bisa bertanggung jawab di dalam setiap hal yang Tuhan percayakan dalam hidup kami, mengerjakannya dengan sepenuh hati kami, dengan totalitas, dengan maksimal, dengan apa yang bisa kami perbuat. Bahkan kami rindu dengan apa yang kami kerjakan ini sungguh-sungguh bisa menjadi berkat dan juga menjadi teladan bagi orang-orang di sekeliling kami. Bahkan melalui perbuatan kami bisa menunjukkan identitas kami sebagai anak-anak Tuhan, sehingga semakin hari semakin nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dan mengakhiri pertemuan ataupun persekutuan kami ini, ya Tuhan, kami mohon berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia dan juga damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan juga pemeliharaan dari Allah Roh Kudus, kiranya akan menyertai kehidupan kita mulai hari ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Kak Kris sudah membantu kita. Selanjutnya kita akan dokumentasi. Kita akan foto sebelum mengakhiri ibadah kita. Boleh ke operator, silakan. Oke, ke saya. Ya, kepada teman-teman yang belum on cam, silakan on cam. Mari teman-teman semua, kakak-kakak, kita foto bareng. Oke. Sudah siap? 2, 3. 1, 2, 3. Selesai. Oke, terima kasih Michael. Thank you semuanya. God bless. Terima kasih Kak Kris atas semuanya tadi. Terima kasih teman-teman udah gabung di Estav. Selamat hari Jumat, selamat mengikuti ujian, semangat. Hamin 3 menuju ujian. Semoga persiapan dan usaha kita diberkati sama Tuhan. Oke, sampai jumpa 3 minggu lagi ya. Sampai jumpa 3 minggu lagi teman-teman.